Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai penyajian data, distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi ya. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas sedikit mengenai statistika, kemudian masalah, jenis variabel, penentuan data, dan kita membahas lagi mengenai penyajian data. Nah, jadi pada penyajian data ini yang pertama kita akan membahas tabel distribusi frekuensi, di mana nanti tabel distribusi frekuensinya ini kan ada langkah-langkah untuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu mengurutkan skor dari yang terendah hingga tertinggi, menentukan rentang atau rank, kemudian menentukan banyak kelas interval, kemudian menentukan panjang kelas interval, dan selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, sekarang kita punya contoh 75 mahasiswa, nilai 75 mahasiswa sebagai berikut, di mana ini merupakan contoh pada halaman 25. Ini sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang tertinggi, 48 yang terkecil, 95 yang tertingginya, terbesarnya. Nah, jadi kalau sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi dari data tersebut, di sini juga sudah dijelaskan cara-cara penyelesaiannya, yaitu kita mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar sudah. Kemudian kita akan menentukan rank, di mana skor tertinggi dikurang skor terendah, yaitu 47 ranknya ya, 95 dikurang 48 sama dengan 47 untuk rank. Kemudian setelah menentukan rank, kita menentukan banyak kelas interval. Ada berapa banyak kelas interval yang dibutuhkan dalam tabel distribusi frekuensi kita dengan cara 1 ditambah 3,3 log n, di mana n kita sama dengan 75 karena data yang kita punya adalah 75 mahasiswa. Nah, log 75 itu sama dengan 1,8751, sehingga hasil dari banyak kelasnya itu sama dengan 7,188. Dapat dibulatkan ke 7 atau ke 8 ya. Kalau kita menggunakan BK-nya sama dengan 7, otomatis untuk panjang kelas itu sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Rentang kita tadi 47 dibagi 7, itu banyak kelas kita, itu akan menghasilkan 6,714, di mana ini akan kita bulatkan menjadi 7. Sehingga banyak kelas dan panjang kelas kita kebetulan nilainya sama-sama 7. Untuk banyak kelas 7 dan panjang kelas kita juga 7. Nah, ini dia merupakan tabel distribusi frekuensinya pada halaman 26. Nah, jadi untuk penyajian data, ini kan tabel distribusi frekuensi, kita masih membahas tabel distribusi frekuensi, di mana tabel distribusi frekuensi ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Untuk frekuensi relatifnya itu rumusnya adalah frekuensi absolut dibagi banyak data dikali 100. Untuk frekuensi kumulatif terbagi lagi menjadi dua, frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif sama atau lebih. Nah, ini merupakan tabel di mana contoh pada halaman 25 tadi, ini tabel-tabelnya 48 sampai 54 itu panjang kelasnya ada 7. Kemudian banyak kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 banyak kelas. Untuk kelas pertama 48 sampai 54, kita mempunyai titik tengahnya 51. 51 ini didapat dari 48 ditambah 54 dibagi 2. Ini sama dengan 51. Untuk frekuensi absolutnya bisa dilihat pada tabel data-data tadi, yaitu pada data yang kita punya tadi. Jadi untuk skor 48 sampai 54 itu frekuensi absolutnya ada 2. Sehingga untuk menentukan frekuensi relatif itu sama dengan 2 dibagi 75. Data kita 75 dikali 100. Itu hasilnya 2,67. Nah, begitu seterusnya sampai nanti kalau kita jumlahkan frekuensi relatifnya itu sama dengan 7. Kemudian lanjut ke frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kurang dari 48, 55, 62, 69, 76, 83, 90 ini merupakan yang ini ya. Nilai-nilai yang ininya. Kemudian kurang dari 97 itu sendiri, yaitu karena panjang kelas kita 7, 90 ditambah 7, yaitu 97. Nah, kurang dari 48, ada nggak data kita sebelum 48? Nggak ada kan, makanya F-kum untuk kurang dari 48 itu 0.
kurang dari 55. 55 nggak masuk karena dia kurang dari 55. 55 ini nggak masuk, berarti kelas kedua nggak masuk. Sebelum kelas kedua ada berapa datanya? Ada 2. Makanya F-kum untuk kurang dari 552. Begitu seterusnya. Untuk kurang dari 62. Kurang dari 62 otomatis pada kelas ketiga ini tidak masuk. Sebelum kelas ketiga ada berapa banyak data? Ada 8. 6 ditambah 2. Itu 8. Begitu sampai kurang dari 97 itu datanya ada 75. Ini F-kum untuk yang kurang dari. Selanjutnya, kita akan membahas F-kum sama atau lebih. Untuk F-kum sama atau lebihnya itu sendiri, ini data yang kita punya, frekuensi absolutnya. Nah, untuk F-kumnya 48 atau lebih, 48 atau lebih. Lebih dari 48 otomatis duanya masuk kan? Atau sama atau lebih. Sama dengan 48 berarti 48-nya masuk, berarti F-kumnya adalah 75. Ya. Lebih dari 48 itu datanya ada 75. Kemudian lebih dari 55. Lebih dari 55. Lebih dari 25, lebih dari 55 itu datanya ada 73. 73 kan tadi frekuensi absolut untuk 48 2. Nah, total dari keseluruhan frekuensi itu ada 75. 75 kurangi data dari kelas pertama, kurang 2 itu sama dengan 73. Begitu seterusnya nanti F-kum 97 atau lebih itu nilainya 0. Karena tidak ada yang lebih dari 97. Datanya tidak ada yang lebih dari 97. Tapi yang lebih dari 90 adalah 5. Oke, nah ini dia perbedaan antara F-kum kurang dari kemudian dengan F-kum lebih dari. Nah, ini F-kum kurang darinya, ini F-kum yang sama atau lebih. Oke, nah setelah kita membahas frekuensi kumulatifnya, ada lagi frekuensi kumulatif relatif namanya. Dari frekuensi kumulatif yang kita punya, kita relatifkan lagi dengan rumus frekuensi relatif tadi. Frekuensi absolut dibagi banyak data dikali 100. Nah, jadi untuk frekuensi kumulatif relatif kurang dari, kan ini dia data yang kita punya. Ini data yang sebelumnya tadi, 0, 2, 8, 18, 34, 55, 70, dan 75. Ini semuanya data frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita akan membuat dia menjadi kumulatif relatif dengan cara kita bagi dia dengan banyak data, kemudian dikali dengan 100. Nilai absolutnya, nilai frekuensinya tadi kita bagi 75 dikali 100. Ini kita punya F-kumnya 0. 0 dibagi 75, 0 dikali 100, 0. Makanya kurang dari 48, frekuensi kumulatif relatifnya itu sama dengan 0. Nah, untuk yang kurang dari 55, kita punya F-kumnya itu sama dengan 2. 2 ini kita buat frekuensi kumulatif relatifnya itu sama dengan 2 dibagi 75 dikali 100 akan menghasilkan 2,67. Begitu seterusnya sampai kurang dari 97 nanti menghasilkan 100. Karena 75 dibagi 75 sama dengan 1 dikali 100 tetap hasilnya 100. Ya. Ini frekuensi kumulatif relatif untuk yang kurang dari. Begitu juga untuk yang sama atau lebih. Kita punya F-kum sama atau lebihnya ini. Ya, dari data sebelumnya tadi, sebelum-sebelumnya tadi, F-kumnya tadi ada 75, 73, 67, 57, 41, 25, dan 0. Nah, untuk frekuensi kumulatif relatif sama atau lebih sama caranya. 75 dibagi 75 dikali 100. Tetap hasilnya 100. Kemudian untuk 73. 73 dibagi 75 dikali 100, hasilnya 97,33. Begitu seterusnya 0 dibagi 75 dikali 100 itu tetap hasilnya 0. Nah, jadi untuk menentukan frekuensi kumulatif relatif sama caranya dengan frekuensi relatif, cuma data frekuensi yang digunakan adalah frekuensi kumulatif yang sudah didata. Oke. Nah, lanjut ke ukuran kecenderungan memusat dan ukuran penyebaran. Nah, yang pertama ukuran kecenderungan memusat. Sebelum masuk ke sini, pada buku terdapat beberapa grafik dan diagram.
Ya, ini dapat kalian bahas sendiri. Dan ini akan ditanyakan untuk grafik dan diagram. Yang pertama itu ada histogram dan poligon frekuensi. Untuk menentukan histogram dan poligon frekuensi dari data sebelumnya bagaimana caranya itu dapat kalian baca di buku. Nah, karena tidak memungkinkan untuk kita bahas satu persatu pada video kali ini, jadi diharapkan kalian untuk melihat bukunya, kemudian kita bahas mana yang masih membingungkan. Ya. Untuk itu penting untuk kalian ada bukunya karena tidak semua dapat kita bahas satu persatu di dalam video ini. Ya, ini untuk histogram dan poligon frekuensi. Kemudian ojifnya, ada ojif yang kurang dari dan ada ojif yang sama atau lebih. Ada diagram batangnya yang berbentuk vertikal, kemudian berbentuk horizontal. Kemudian terdapat juga diagram garisnya, diagram lingkarannya, kemudian ada diagram dahan dan daunnya. Ada diagram dahan dan daunnya. Itu udah kita bahas juga, udah ditugaskan juga pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita nanti lebih mendalam lagi mengenai histogram dan poligon frekuensi, bagaimana cara kalian membuat histogram dan poligon frekuensi ini, dan mana yang belum paham tolong ditanyakan ya untuk yang diagram dan grafik. Oke, untuk ukuran kecenderungan dan ukuran penyebaran, ukuran kecenderungan memusat dan ukuran penyebaran data. Ini terdapat data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, untuk data tunggal tetap kita akan mencari rata-rata, median, modus, kuartil. Begitu juga untuk data kelompok terdapat rata-rata, median, modus, dan kuartil. Ya. Nah, untuk data tunggal itu rata-ratanya itu X bar, disimbolkan dengan X bar itu sama dengan sigma XI bagi N. XI ini data ke I. I kita ada 1, 2, 3, dan seterusnya. XI, X1 data pertama, X2 data kedua, begitu seterusnya dibagi N. N ini adalah banyak datanya. Kemudian untuk menentukan median, median ini rumusnya X N tambah 1, di mana N-nya ini misalnya kita punya datanya ada 12. Berarti data 12 tambah 1, data ketiga, data 12 tambah 1 dibagi 2. Ya, data 13 dibagi 2 itu sama dengan data 6,5. Data 6 setengahnya itu di mana? Ini kalau untuk kalau misalnya datanya N-nya ganjil, contohnya 11 ya. 11, maka untuk mediannya itu sama dengan 11 tambah 1 bagi 2. 11 tambah 1 bagi 2 itu sama dengan 12 bagi 2, 6. Berarti X6. Mediannya adalah data ke-6. Begitu juga untuk yang data genap. Data genap ini setengah dalam kurung X N per 2. Misalnya N kita ada 6. Ya, data kita ada 6. 6 bagi 2 itu 3. Ditambah 3 tambah 1, 4 ya. Data ketiga ditambah data keempat dibagi 2. Itu kalau N kita sama dengan 6. Nah, untuk modus itu sendiri, modus adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul dari data tersebut ada nilai apa. Nah, itu yang dikatakan dengan itu yang dijadikan modus dalam kecenderungan memusat data tersebut. Dan kemudian ada kuartil. Nah, kuartil ini ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, jadi dalam kuartil ini kita misalkan ada sebuah garis atau batang kayu lah, kita ilustrasikan dengan batang kayu, dibagi menjadi 4 buah batang kayu. Ini dia 1, 2, 3, 4 dibagi menjadi 4. Nah, tengah-tengahnya itu yang merupakan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 ya. Nah, itu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk lebih lengkapnya itu ada di contoh halaman 53 sampai 55. Itu penting semua. Jadi kita akan membahas cuma min, median, modus, dan kuartil. Untuk desil, presentil itu nggak usah kita bahas dulu. Ya, jadi data-data tunggal, rata-rata, median, modus, kuartil ini contohnya ada di halaman 53 sampai 55. Ya. Tolong dipahami, nanti kita akan membahas lagi mengenai data-data ini, mana yang belum paham, akan kita bahas satu persatu pada grup WhatsApp kita ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan mengenai materi minggu ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.